selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini di ibadah online Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya bersukacita pagi ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga tidur kami malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka hati kita, dan kita memuji Tuhan dengan lagu Mari Masuk. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Minggu GKI Wonosobo kelas besar khususnya ya nak. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu online hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Adik-adik, kita akan merenungkan sebuah tema. Tema kita adalah Tuhan penolong dan penuh kasih. Adik-adikku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan pada saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan boleh berkenan membuka pikiran kami, hati kami, dan menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami anak-anak-Mu mampu untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Terlebih kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, kita akan melihat bersama-sama tema kita, Tuhan penolong dan penuh kasih. Adik-adik, di sini adalah gambar Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama dari Keluaran 14 ayat 29 hingga ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Adik akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik yang terkasih, sesuatu yang mustahil. Ada pertanyaan, apakah bisa menyeberang di tengah laut? Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal, dan sesuatu yang tidak bisa dilogika. Kalau laut itu bisa kering, dan laut itu menjadi tembok di pinggir kanan dan di pinggir kiri, sedangkan di tengah-tengahnya adalah kering, daratan yang bisa dilewati oleh bangsa Israel. Inilah yang terjadi pada waktu zaman kepemimpinan Musa, adik-adik. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dilogika. Namun apa yang terjadi, adik-adik? Tapi nyatanya bisa. Dan kita boleh memberikan catatan seperti ini, adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk bisa melakukan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui Musa. Kita lihat di sini gambarnya, adik-adik. Sebelah kanan dan sebelah kiri itu menjadi tembok, dan tengah-tengahnya dan bangsa Israel boleh lewat di situ, dipimpin oleh Musa. Nyatanya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa penyebabnya? Penyebabnya karena Tuhan di sini ingin menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Sekali lagi, adik-adik, ingin menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Itulah yang diperbuat Tuhan. Nah, adik-adikku yang terkasih, lalu kemudian endingnya apa, adik-adik? Endingnya bangsa Israel menjadi percaya akan kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan menyebabkan para prajurit Mesir yang mengikuti bangsa Israel hanyut. Inilah sesuatu yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir.
Ini bukti cinta, ini bukti kasih Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, Kak Adi ingin membawa adik-adik kepada sebuah permenungan di tengah-tengah pandemi ini. Nah, ada pertanyaan, apakah belajar online itu sulit? Banyak anak yang mengeluh, belajar online itu sulit, tidak mudah. Nah, tetapi nyatanya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin menolong dan mengasihi kita. Nah, apa wujudnya? Wujudnya di sini orang tua bisa membantu kita untuk bisa belajar online, mempelajari materi yang diberikan oleh guru kita. Ada internet yang membantu. Ada guru-guru kita yang memberikan materi dan tugas. Ada tutorial di YouTube atau Google. Lah, inilah wujud kasih Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, bisa nggak ya? Tetapi nyatanya bisa. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih dan penolong bagi kita. Nah, adik-adik, pesan Kak Adi, percayalah, Tuhan selalu menolong dan mengasihi kita. Nah, ada tugas kita yang harus kita lakukan. Tugas kita adalah pantang menyerah, terus belajar dan berusaha. Dan kita pasti bisa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Waktunya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Masih seperti biasa, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan dulu. Nanti pada saat kalian sekolah minggu ke Bina Kasih, kalian bisa masukkan di kantong persembahan. Kita akan persembahkan persembahan kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, sudah mempersiapkannya, sehingga persembahan ini juga boleh menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai dan saatnya anak-anak melakukan firman yang sudah kalian pelajari ke dalam hidup kalian sehari-hari. Dalam bermain, dalam belajar, juga dalam kegiatan di rumah. Ya, lakukan sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu online yang telah kami ikuti. Kiranya apa yang kami pelajari saat ini boleh menjadi bekal dalam kami melakukan kehidupan kami hari demi hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Oke, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa tugas yang diberikan oleh Bu Lasmini dan Kak Adi dikerjakan ya, dan nanti dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu online GKI Wonosobo. Bye.